Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How was today? Wow, amazing. I am so wonderful today. Thank you. Okay, today our topic is order and request. Are you ready? Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this case, we are going to study about order and request. For the first, we discuss about order. Do you know what is order, guys? Yeah, order is to tell someone to do something or to say that something should be done in a way that shows the authority. Order, anak-anak, adalah kalimat perintah yang digunakan untuk memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Saat menginginkan orang lain melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan kata kerja ditambah objek. Agar tampak lebih sopan, tambahkan kata please di awal atau di akhir kalimat. Jadi, ketika kita ingin melakukan ketika kita ingin orang lain melakukan sesuatu, maka kita bisa gunakan rumus verb 1 atau kata kerja ya, ditambah objek, ditambah please. Nah, please-nya ini boleh diletakkan di awal kalimat ataupun di akhir. Oke, perhatikan contoh berikut. Example, switch off the lamp, please. Switch off the lamp, please. Tolong matikan lampu. Perhatikan penulisannya, anak-anak. Kata please diletakkan di akhir kalimat. Lalu jangan lupa bubuhkan tanda seru sebagai bentuk atau tanda dari kalimat perintah. Seperti yang sudah saya terangkan beberapa waktu lalu, bahwasanya kalimat perintah di dalam bahasa Indonesia wajib dibubuhkan dengan tanda seru. Oke? Begitu juga ini berlaku dalam bahasa Inggris. Bubuhkan tanda seru di belakang kata please. Switch off the lamp, please. Matikan lampu itu. Tolong. Atau bisa dibalik, tolong matikan lampu. Contoh kedua, please clean the blackboard. Tolong hapus papan tulis. Please clean the blackboard. Masih dalam koridor sama, jangan lupa untuk membubuhkan tanda seru di akhir kalimat. Oke? Kita bisa lihat gambar di samping. Ini ada seorang anak sedang mematikan lampu. Switch off the lamp, please. Selanjutnya di gambar bawahnya, please clean the blackboard. Tolong hapus papan tulis. Do you understand? Sampai di sini bisa dipahami? I hope so. Good. Oke, next kita beralih ke request. What is request? Request is to ask someone to do something in a polite and formal way. Request, anak-anak, merupakan kalimat permintaan yang digunakan untuk meminta bantuan seseorang agar melakukan sesuatu atau meminta barang. Request ini tadi ya berbeda dengan order. Kalau tadi order adalah kalimat perintah, tapi ini request lebih kepada meminta seseorang kepada lebih ke bantuan seperti itu, lalu dengan cara yang sopan dan lebih formal. Seperti itu. Nah, rumusnya adalah would, ungkapannya biasa kita gunakan would, could, will, can, ditambah kata kerja pertama,
ditambah please. Lalu dibubuhkan tanda tanya. Kenapa harus tanda tanya? Sebab ini adalah kalimat permintaan. Ya, bukan perintah, kalimat permintaan. Oke. Contoh dalam kalimat. Would you lend me money, please? Would you lend me money, please? Akankah Anda meminjamkan saya uang? Seperti itu. Kata would di sini merupakan permintaan yang digunakan untuk orang yang dihormati, orang yang lebih tua dari kita. Kita pakai gunakan would. Selanjutnya, could you make me a coffee? Akankah Anda membuatkan saya kopi? Begitu juga dengan could. Could ini adalah cara permintaan atau meminta sesuatu kepada orang yang lebih tua, lebih dihormati, atau kedudukannya lebih tinggi dari kita. Seperti siapa? Kakak, orang tua, ayah, ibu. Kemudian siapa lagi? Dan orang-orang yang usianya lebih tua dari kita. Could you make me a coffee? Bisakah Anda membuatkan saya kopi? Selanjutnya, will you borrow me your book, please? Akankah kamu meminjamkan bukumu? Kalau will, ini biasanya digunakan untuk meminta bantuan kepada seseorang yang usianya sebaya dengan kita, atau lebih muda usianya dari kita, adik, ataupun teman-teman sekelas, dan seterusnya. Itu bisa gunakan kata will you. Tapi kalau kepada guru, jangan gunakan kata will, ya, kurang sopan. Jadi apa? Kalau lebih pantasnya apa? Would you borrow me your book, please? Itu baru ke guru. Ya, lalu kepada petugas perpustakaan, tentunya usianya lebih tua dari kalian, maka gunakan would you borrow me a book, please? Seperti itu. Selanjutnya, can you iron my shirt, please? Bisakah kamu menyetrikakan bajuku? Can you iron me my shirt, please? Bisakah kamu menyetrikakan bajuku? Oke. Ini gambar-gambarnya, anak-anak. Would you lend me money, please? Akankah Anda meminjamkan saya uang? Could you make me coffee? Bisakah Anda membuatkan saya kopi? Will you borrow me your book, please? Akankah kamu meminjamkan bukumu? Yang terakhir, can you iron my shirt, please? Bisakah kamu menyetrikakan bajuku? Seperti itu. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Insya Allah. Alhamdulillah. Next, how to respond request. Selanjutnya adalah kita belajar bagaimana untuk merespon kalimat permintaan. Oke. Anak-anak, ungkapan-ungkapan seperti would you, could you, will you, can you? Cara menjawabnya apabila kalian sanggup untuk melakukan, ya. Jika sanggup, maka bisa kita jawab dengan yes, of course. Sure, certainly, alright, dan okay. Seperti itu. Contoh dalam kalimat. Would you tell me how to get the bank? Would you tell me how to get the bank? Akankah kamu menunjukkan padaku bagaimana bisa sampai ke bank?
Sure. Dijawab tentu. Jika ada seseorang yang memberikan permintaan ya kepada kita dan kalian bisa sanggup untuk memenuhinya, maka gunakan jawaban yes of course, sure, certainly, alright, atau okay. Contoh kedua, can you show me your bag please? Can you show me your bag please? Bisakah kamu tunjukkan padaku tas barumu? Kemudian dijawab alright. Baiklah. Seperti itu. Selanjutnya, sebaliknya, jika tak sanggup atau menolak, maka balaslah ungkapan would you, could you, will you, can you dengan sorry, I wouldn't. Sorry, I wouldn't. Wouldn't ini anak-anak adalah singkatan dari would not. Selanjutnya, no, I couldn't. No, I couldn't. Couldn't ini anak-anak merupakan singkatan dari could not. Selanjutnya, sorry, I won't. Sorry, I won't. Won't di sini merupakan singkatan dari will not. Selanjutnya, no, I can't. No, I can't. I can't atau can't merupakan singkatan dari cannot. Baik, contoh dalam kalimat. Could you help me to buy sugar? Could you help me to buy sugar? Bisakah kamu membantuku untuk membeli gula? Karena menolak atau nggak sanggup, jawablah dengan sorry, I couldn't. Maaf, saya nggak bisa. Begitu ya. Oke. Contoh lain. Will you accompany me to the party? Will you accompany me to the party? Akankah kamu menemaniku datang ke pesta itu? No, I won't. No, I won't. Tidak. Saya tidak akan menemanimu. Seperti itu. Baik. Anak-anak, ini tadi adalah pelajaran mengenai order and request. Bagaimana membuat kalimat perintah dan bagaimana mengungkapkan permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau meminta barang. Atau request. Seperti itu. Nah, setelah belajar ini nanti, maka kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kapan would digunakan, kapan could digunakan, dan can serta will digunakan. Saya ulang lagi, would you, could you adalah cara yang lebih sopan, cara yang formal untuk digunakan meminta sesuatu pada orang lain yang usianya lebih tua dari kita, yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, seperti ibu, ayah, kakak, guru, dan seterusnya. Nah, kepada teman-teman sebaya ataupun orang yang lebih muda dari kita, seperti adik atau teman-teman main, teman kelas, bisa kalian gunakan can you atau will you. Lalu, bolehkah, Bu, kita menggunakan could you atau would you kepada orang yang lebih muda atau teman sebaya kita? Boleh, boleh saja, malah lebih bagus. Sebab meminta sesuatu dengan cara sopan tentunya memberikan respon yang baik terhadap orang yang kita mintai tolong. Begitu ya? Oke. Baca berkali-kali materi saya ini karena saya kira tidak cukup untuk dipelajari sekali. Baca berulang lagi dan lagi supaya bisa lebih dimengerti. Begitu ya? Okay, I think it's enough for here. Thank you for your attention. Please forgive
If I have mistakes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.